Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita sama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada saat ini kita masih senantiasa diberikan nikmat panjang umur, disertai nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita sama-sama dapat menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama yang insyaallah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah, juga mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang sakinah, ditambah mawaddah, ditambah dengan rahmah. Mudah-mudahan juga diberikan anak-anak yang soleh dan juga solehah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadisnya yang dicatat oleh para alim ulama, di dalam kitabnya, salah satu termasuk orang yang akan diberikan 6 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana 6 perkara tersebut saya yakin bahwa seluruh manusia pasti akan bergembira mendapatkan yang 6 perkara ini. Yang pertama, dia akan diberikan rezeki yang halal. Siapa sih orang yang tidak mau diberikan rezeki halal, ya Pak ya? Dan juga dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal. Kemudian yang kedua, setelah mati dia akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Dan saya kira siapapun orangnya, kata para kajulun alias Walaka bin Bajidor, kalau ditanya mati pasti dia pengen selamat di dalam kuburnya. Betul. Yang ketiga, dia akan diberikan catatan amal perbuatannya diterima dengan tangan kanannya. Kita tahu bahwa penerimaan catatan amal perbuatan itu ada 3. Ada yang diterima dengan tangan kanan, berarti insya Allah dia akan selamat. Ada yang menerimanya dengan tangan kiri. Ini Pak, insya Allah harus hati-hati. Kalau tidak mendapatkan syafaat, ya paling rekreasi dulu lah ke dalam neraka. Yang ketiga, ada yang menerima catatan amal perbuatannya itu dengan punggung. Nah, itu adalah orang-orang kafir yang kekal abadi di dalam nerakanya. Saya kira semua pengen menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kanan. Insya Allah akan selamat masuk surganya Allah. Kemudian dia akan bisa menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Finishnya adalah di pintu surga. Finishnya awalnya di mauqif, finishnya itu di pintu surga. Panjangnya jembatan Shiratal Mustaqim wakilan menurut satu kaul 40 kali 3 kali 40 tahun. 40 tahun nanjak, 40 tahun turun, 40 tahun datang, berarti 120 tahun. Itu masa kita nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Udah gak kebayang kan kalau kita jalan kaki 120 tahun, kepacitan juga nyampe 120 tahun, malah mati di tengah jalan, insya Allah. Kemudian selain itu dia
akan dikumpulkan beserta para nabi dan rasul di padang mahsyar di hari kiamat. Siapa sih yang tidak ingin dikumpulkan dengan para nabi? Para nabi ya ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah. Karena enggak ada satupun nabi yang disiksa di dalam neraka. Ada enggak nabi yang disiksa dalam neraka? Ada dalam Quran, dalam hadis. Kalau pernah jalan-jalan ke neraka sekian. Ya Pak ya, kanjeng Nabi pernah jalan-jalan ke dalam neraka. Kanjeng Nabi Idris pun sama pernah jalan-jalan lihat-lihat ya ke dalam neraka. Tapi nggak ada yang disiksa di dalam neraka. Para nabi dan rasul. Nah ini insya Allah dia akan diberikan, dikumpulkan bersama para nabi dan rasul. Walaupun dia bukan golongan nabi dan rasul, walaupun dia bukan golongan sahabat, walaupun dia bukan golongan para mati syahid, bukan golongan para alim ulama, bukan golongan ustaz, hanya malaikat biasa, tapi ketika dikumpulkan dengan para nabi dan rasul, ini harapan besar insya Allah bakal selamat masuk surga. Jadi ikut ngekor aja gitu. Kemudian yang keenamnya, dia akan diberikan satu istana oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Satu istana yang mana pintu-pintu besarnya itu ada 40, yang keseluruhannya bangunannya itu terbuat daripada intan yakut yang merah. Bapak tahu intan yakut? Tahu? Intan yakut. Ada yang tahu? Boro-boro apa saya juga nggak pernah lihat itu intan yakut. Intan yakut yang merah. Jangankan intan yakut, berlian yang ada di dalam dunia saja kita belum pernah pegang kan? Kalau lihat sih mungkin udah ya. Itu harganya kan satu cincin aja sampai ada 500 miliar. Ya, 500 miliar. Nah, kalau intan yakut surga, ya kalau intan berlian di alam dunia itu nggak ada apa-apanya. Nah, untuk siapa keenam perkara tersebut yang Allah berikan adalah bagi orang yang mau mengerjakan empat hal perkara. Bagi orang yang mau mengerjakan 4 perkara. Yang pertama, dia mau sholat berjamaah. Dia mau sholat berjamaah. Sholat asarnya, sholat dohornya, ngasarnya, maghribnya, isya, subuhnya. Dia mau sholat subuh berjamaah, 5 waktu berjamaah. Yang kedua, setelah selesai sholat berjamaah, dia kumpul-kumpul duduk mendengarkan majelis taklim, mendengarkan pengaji yang mau ngaji, belajar ilmu agama, baik itu membahas tentang fikih, membahas tentang tauhid, membahas tentang tafsir, tentang hadis, tentang tasawuf. Dia mau belajar ilmu agama, duduk saja di majelis taklim. Yang ketiga, wa yasma'u kalam Allah. Dia mau mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dia mengamalkan yang dia tahu. Setelah ngaji, kemudian diamalkan. Maka dia akan diberikan 6 perkara tersebut sebagaimana sabda Rasulullah, man shalla as-salatal jamaah wa yajlisu fi hilaqatil ilmi wa yasma'u kalam Allah wa ya'malu bima ya'lamu aqahu Allah ta'ala sittata asya. Barang siapa yang mau sholat berjamaah, kemudian duduk di majelis taklim, mendengarkan kalam-kalam Allah, kemudian mengamalkan ilmunya, Allah kasih 6 perkara. Alhamdulillah. Insya Allah nanti
masjid dan juga mengamalkan ilmu. Makanya nggak aneh kalau Ustadz ya itu cuma sholat ke rumah, ke masjid, ke masjid, sholat, tidur, ke rumah, gitu aja. Tapi makan tiap hari ya Pak ya. Makannya tiap hari. Malah kadang-kadang lebih kaya daripada kita. Kata orang Sunda, panggilan kalau Ustadz sama Kiai seperti itu mah ya, imam pager, duit betul, pemajikan rendeng-rendeng. Habis kada kerjaan Pak ya. Nah itulah insya Allah sholat berjamaah, duduk di majelis taklim, mendengarkan kalam Allah dan mengamalkan ilmu. Itulah 6 perkara yang akan diberikan oleh Allah. Ini garansi dari Rasulullah SAW. Hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan taklim kita. Ini masih menjelaskan dan menerangkan tentang terusan daripada kajian wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah fil af'al. Bahwasanya kemarin telah diterangkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala wajib tersifati oleh sifat wahdaniyah. Artinya wahdaniyah itu Allah Taala tunggal. Allah Taala itu esa. Allah Taala itu siji. Siji boten disiji akan. Satunya bukan dari hasil persatuan atau satunya bukan dari bagian-bagian yang lain. Nah, wahdaniyah ini Allah Subhanahu Wa Taala wajib esanya. Sifatnya wajib esa, zatnya wajib esa, af'alnya pun wajib esa. Artinya tidak ada satupun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hasil kerja. Tidak ada satupun selain daripada Allah yang mempunyai asal tapak gawe. Tidak bisa menciptakan, tidak bisa meniadakan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Itu semua hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau dengan sambungan ada? Sebab nanti yang akan kita bahas ini adalah masalah khawariqu lil adat, amrun khawariqu lil adat. Perkara-perkara yang membedah tidak sesuai dengan adat kebiasaan. Kadang-kadang orang bisa tertipu, naudzubillah, bahkan bisa jadi kafir, bahkan naudzubillah bisa jadi murtad karena tertipu dengan hal-hal yang berkenaan dengan amrun khariqun lil adat. Misalkan ada orang gak mempan ditembak, ada orang gak mempan dibacok, ada orang gak mempan dibakar, ada orang bisa terbang, ada orang bisa jalan kaki di atas air. Saya pun bisa sebetulnya, asal pakai papan seluncur ya, bisa. Ini mah jalan aja gitu, melewati laut itu jalan kaki aja. Kadang-kadang dengan hal-hal yang seperti ini, ya apalagi zaman sekarang ada katanya orang yang dapat menggandakan uang, ya kan? Nah, kan banyak, bisa jadi tertipu kita. Kemarin itu di mana tuh? Tahun-tahun kemarin di Cileles itu menelan berapa korban? Hampir 12 korban yang mati bukan dapat uang, tapi malah dibuang. Tahu nggak dibuang? Dikubur hidup-hidup setelah diracun cyanida. Tapi kalau saya yakin kopi ini bersih kayaknya dari cyanida. Bersih kan deh? Bersih ya? Ya takut kan? Pokoknya kalau yang bahaya-bahaya kasih kopi awas, kopi mirna. Nah, insya Allah lah aman. Ada. Ayah-ayah baik lah berusaha. Nah, kenapa? Karena dengan hal-hal yang seperti ini kadang-kadang orang menjadi tertipu, bahkan bisa jadi murtad.
Dan siapa yang mempunyai amrun khariqun lil adat itu, dan bagaimana cara ia mendapatkan amrun khariqun lil adat itu, dan bagaimana tujuannya, itu semuanya telah terang benderang oleh agama, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kenapa? Karena fakta berbicara. Para nabi-nabi dan rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang di luar kebiasaan istimewa. Tongkat kanjeng Nabi Musa alaihissalam dilemparkan jadi ular. Tongkat kanjeng Nabi Musa apabila malam hari dia dapat mengeluarkan cahaya. Tongkat kanjeng Nabi Musa ketika dipukulkan ke batu akan timbul mata air. Tongkat kanjeng Nabi Musa ketika dipukulkan ke laut, laut menjadi terbelah 12 jalan. Tongkat kanjeng Nabi Musa ketika diketukkan ke apa saja, diniati ingin ada makanan, datang makanan. Ya, kanjeng Nabi Isa alaihissalam begitu berdoa, memohon kepada Allah agar turun makanan dari langit, turun seketika itu makanan dari langit, ma'idatan minas sama, takunu lana aidan li'awwalina. Turun berbagai macam makanan dan hidangan. Ini kalau begitu kita ingat ya, kalau bisa begitu mah udah salah Pak. Ya Allah, tolong dong turunin makanan. Yuk Pak, datang. Gak usah dapat beli beras, gak usah dapat isi gas, gak usah repot kerja. Asal mau makan, istri kita, anak kita, udah pada lapar? Iya Pak, udah waktunya makan. Tenang, saya nggak doa dulu. Langsung begitu doa, terus datang makanan. Kan mantap kalau begitu ya. Iya mantap kalau begitu. Ini kadang-kadang tertipu orang dengan hal-hal semacam itu. Itu tidak aneh, tidak aneh. Memang menurut sebahagian orang itu tidak aneh, tetapi menurut sebahagian adalah aneh. Kenapa disebut aneh? Karena tidak terjadi seperti biasanya. Kenapa disebut tidak aneh? Tidak aneh karena itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita selaku akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hal yang seperti itu tidak aneh. Kenapa? Karena hal tersebut telah difirmankan oleh Allah dan juga diceritakan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang berkenaan dengan amrun khariqun lil adat. Bahkan bukan hanya para nabi dan rasul yang Allah berikan amrun khariqun lil adat tersebut. Ya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala pun diberikan satu keistimewaan perkara-perkara yang di luar jangkauan adat. Bagaimana dulu para wali songo, masya Allah, diberikan mukjizat oleh Allah. Kita tahu kan kalau kedua siapa tuh, Syekh Maulana Maghribi, itu kan gunung. Itu gunung diisi oleh siluman-siluman, dedemit-dedemit, jin-jin yang jahat. Kalau orang masuk ke situ mati. Benar itu. Ya, gua Syekh Maulana Maghribi, gua kaki langit. Nah itu begitu diutus Rasulullah Syekh Maulana Maghribi oleh para wali songo. Agar apa? Agar mensterilkan tempat itu dari jin-jin yang jahat. Ya bahkan kadang-kadang suka dipakai pemujaan. Begitu beliau datang ke situ, itu diinjak gunung ambles sampai ke dalam tanah. Gunung ambles. Padahal waktu itu kan belum ada bengkok kan kayaknya. Belum ada bengkok lah. Nah, coba kalau kita pikir dengan akal itu bagaimana bisa terjadi? Ya kan? Tapi faktanya ada. Mana lagi? Ya banyak lah. Ya. Nah itu adalah hal-hal yang di luar adat kebiasaan. Itu tidak aneh bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena kita yakin
dukun pun kadang-kadang diberikan keistimewaan. Dukun, pendeta, biksu, maaf. Dulu zaman Sunan Giri ada salah satu pendeta namanya Pendeta Minta Semeru. Dia berasal dari Gunung Lawu. Itu datang ke Sunan Giri itu terbang, miber kayak burung gitu terbang. Ini kan luar biasa, tidak aneh, tidak aneh. Cuma nanti statusnya berbeda, namanya berbeda. Ketika statusnya berbeda, maka hukum pun berbeda. Jangankan dukun, maaf, orang-orang yang fasik, kafir pun kadang-kadang diberikan satu keistimewaan. Orang kafir, ya, Musailamah Al-Kadzdzab tahu, dia ngaku-ngaku jadi nabi, sumur yang tadinya tahar, kalau dia udahin cum aja, itu jadi racun. Sumur itu jadi racun. Yang tadinya tawar, begitu diludahi oleh Musailamah Al-Kadzdzab, itu jadi racun, pahit. Ya, orang-orang kafir pun diberikan istimewa. Salah satu perkara yang di luar adat kebiasaan, tetapi bagi orang yang beriman itu tidak aneh. Kenapa? Karena hal yang demikian itu telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika statusnya berbeda, namanya berbeda, hukumnya berbeda, tujuannya berbeda, cara mendapatkannya berbeda, maka berbeda pula hukumnya. Maka agama, ya, menyikapi dalam hal seperti ini, ya, ini ada beberapa pandangan. Kalau kita tahu hukum agama itu kan 5, sebetulnya 7. Kalau kita perinci 9, kalau kita perinci lagi 10. Mana sih yang benar? Semuanya benar. Kita katain 5 boleh, katain 7 boleh, 10 juga boleh, 5 sajalah, ataupun 7. Ada wajib, ada halal, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Halal itu termasuk bagian daripada jaiz, mubah. Ya. Nah, Allah berikan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya sama, intinya sama. Satu hal di luar kebiasaan, berarti tidak sesuai dengan adat kebiasaan. Kalau kita berbicara ada raddu syai'in, raddu amrin ila amrin, menyambungkan satu perkara dengan perkara yang lain, tetapi dia tidak mempunyai asal. Itu adalah hal yang biasa. Ketika makan akan timbul kenyang, ketika terbakar akan timbul gosong, ketika terkena bacokan akan luka, ketika minum kopi akan melek. Ini hukum adat. Ini hukum adat. Ketika minum air pasti segar, akan menimbulkan segar, bukan pasti, akan menimbulkan segar. Kalau usaha insya Allah ketemu kaya, kalau malas insya Allah ketemu susah, kalau sakit berobat ketemu sembuh, kalau sakit nggak mau berobat pasti matilah. Bukan pasti sih, insya Allah lama sembuhnya. Itu adalah semuanya hukum adat. Tetapi ada di luar itu yang tidak sesuai dengan hukum adat. Kenapa? Karena hukum adat imkan tidak sesuainya. Kongan sulayana, artinya boleh, ya, berbedanya. Tidak mesti seperti itu. Ada orang dibakar tapi tidak gosong, ada orang ditembak tapi
ini jangan salah kata. Kalau sekarang kan ada kata dikira ini adalah mujizat dari Allah. Wah, mujizat namanya, bukan mujizat. Ya kan? Ini maaf nih, kadang-kadang kita nih kalau kadang-kadang kita dengar kadang-kadang ada satu istilah yang luar biasa heboh kan. Misalkan dia kebakaran tapi dia bukan kebakar gitu. Wah, ini mujizat dari Allah. Allah kasih mujizat kepada dia. Jangan mujizat. Mujizat adalah khusus satu perkara yang di luar adat kebiasaan, satu keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada para nabi dan rasul. Kanjeng Nabi dapat membelah bulan, mukjizat. Binatang-binatang datang kepada kanjeng Nabi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mukjizat. Isra dan Mi'raj kanjeng Nabi, mukjizat. Ya kan? Ya, mukjizat. Mukjizat kanjeng Nabi Idris, mukjizat kanjeng Nabi Nuh, mukjizat kanjeng Nabi Ibrahim, mukjizat kanjeng Nabi Musa, mukjizat kanjeng Nabi Isa, mukjizat kanjeng Nabi Harun Zakaria. Seluruhnya Allah kasih mukjizat-mukjizat itu. Kenapa? Karena itu sebagai bekal dakwah, penguat dakwah. Nah, itu terjadi pada diri Nabi dan Rasul, namanya mukjizat. Kalau selain Nabi dan Rasul, itu jangan dikatakan mukjizat, Pak. Jangan salah ucap. Bagaimana kalau terjadi kepada seorang wali? Siapa si wali? Wali adalah orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadahnya luar biasa. Kita kan nggak tahu kan wali dia wali atau bukan, betul. Tetapi ada ciri-ciri kewalian. Apakah wali itu yang rambutnya gondrong? Bukan. Apakah wali itu yang tidak mandi cuma 1 tahun sekali? Bukan. Apakah wali itu yang bulan puasa merokok terus? Bukan. Susah kalau kita ceritain wali. Kenapa? La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu kepada seorang wali kecuali wali. Kita tahu dia seorang wali karena diketahui oleh wali yang lain dan diceritakan oleh wali itu dia adalah seorang wali min auliyaillah. Ada satu keistimewaan yang terjadi pada diri seorang wali. Apa namanya? Namanya adalah karomah, bukan keramat. Kalau kita kan nyebutnya keramat. Kalau keramat itu identik dengan apa? Laba-laba ya, lamat lancah gitu. Karomah, karomah namanya satu peristiwa yang di luar adat kebiasaan yang Allah berikan kepada seorang wali Allah. Banyak karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, karomah Sunan Wali Songo, karomah wali an, banyak. Ya, termasuk dulu tuh Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta itu cicit daripada Sunan Gunung Jati. Begitu dikejar oleh Belanda, dia masuk ke dalam sumur, ditembak, terus diberontak sampai habis itu peluru. Berapa kopi itu? Allah alam, ya berapa kopi. Terus keberontak Pangeran Jayakarta yang ada di dalam sumur. Ya, setelah diangkat mati, sudah diangkat. Ternyata apa? Pangeran Jayakarta tidak ada di situ. Di situ cuma ada jubahnya doang. Jadi jubahnya itu ditembak oleh Belanda, mati, dipotong terus-terusan. Begitu diturunin diangkat, ini cuma jubah doang. Mana Pangeran Jayakartanya? Ini sudah bisa meloloskan ini, ya kan? Itu berkat perjuangan Pangeran Jayakarta, sekarang Jakarta. Kalau dulu itu namanya Jayakarta atau Jayakarta. Kalau sekarang karena tidak susah, Jakarta. Kemudian diganti Batavia, direbut lagi Jakarta lagi sekarang. Itu dari Pangeran Jakarta. Itu seorang wali luar biasa.
Ya, cuma inspirasi kan dari mujizat-mujizat. Ya kan? Dulu para wali songo ketika akan musyawarah dengan wali-wali yang lain cukup dengan telepati. Ya, misalkan, Sunan Mulyadi kita kumpul di situ. Sunan Ampel kita kumpul. Jarak jauh. Ini kan sama orang-orang ini, maaf kan, orang-orang pintar, wali saja bisa seperti itu. Dibikin HP sekarang. Halo, Assalamualaikum, salam, di mana kumpul? Nah, posisi di mana? Ya, siap meluncur. Jarak jauh. Kan nggak ada kabelnya kan? Tapi bisa ngomong. Inspirasi. Kanjeng Nabi Mekah sampai ke Palestina cuma berapa jam? Kurang lebih 2 jam, Pak. Sekarang dibikin inspirasi, dibikinlah pesawat super cepat, supersonik, jet, nggak sampai 2 jam. Inspirasi, itu. Kalau zaman sekarang, tapi bukan mujizat, bukan mujizat. Begitu pun yang terjadi kepada para wali-wali Allah, namanya karomah, yang terjadi pada orang-orang mukmin yang saleh dinamakan ma'unah. Ada pula yang diberikan Allah kepada orang-orang yang fasik, namanya ihanah, suatu penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kaget orang kagak sholat, kagak puasa, suka minum-minuman, suka mabok-mabokan, kok dia ada satu keistimewaan. Jangan aneh, itu namanya ihanah. Ihanah itu adalah penghinaan dari Allah. Bagaimana nanti hukumnya? Nanti hukum fikih berbicara. Ini jangan aneh, orang kafir ya dapat menembus tembok. Orang kafir dapat terbang. Orang kafir ada sesuatu keistimewaan. Jangan aneh, itu namanya istidraj. Beda nama, beda hukum. Beda yang menerimanya, beda pula hukumnya. Ya, begitu. Nah, dengan hal-hal semacam ini, na'udzubillah, pada zaman sekarang orang kadang-kadang suka tertipu oleh casing. Kadang-kadang suka tertipu oleh kamuflase, ya kan? Karena ini kejadian di luar kebiasaan bagi orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh tentang tauhid, akhirnya kemudian ikut suruh gurunya, suruh mabok dulu kalau pengen seperti saya, kata gurunya suruh zina dulu kalau pengen seperti saya. Nah ini terjerumus. Kalau kamu pengen seperti saya, sudah tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, kamu jadi sakti. Ini maaf terjadi kan sama siapa? Dia suka makan manusia itu, Sumanto, ya kan? Itu pengen apa? Pengen sakti. Kata gurunya harus makan manusia. Kenapa? Karena orang yang dibunuh ketika dia makan, ilmunya akan pindah. Kata dia, mayat dimakan. Kalau sing ditapar itu, rasanya itu apa? Rasanya ya seperti daging wedus lah. Manusia kayak daging wedus. Nah, untuk bilang gitu. Kenapa? Karena ini awal bodoh terhadap tentang hal-hal ya yang bersifat al-kharifun lil adat. Maka untuk menangkal seperti itu jangan tertipu, maka otomatis kita harus ngaji ilmu tauhid. Jangan aneh. Kenapa? Karena Allah berikan itu, mungkin itu adalah istidraj, mungkin itu adalah ihanah. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Kemudian agama menyikapi memandang terjadinya hal amrul kharifun lil adat itu, bagaimana ia mencarinya, bagaimana ia mendapatkan hal seperti itu. Apakah dengan hal-hal yang dibolehkan oleh agama, apakah dengan hal-hal yang dilarang oleh agama? Ini maaf kan,
biasanya dengan ilmu kekebalan atau supaya bisa hilang. Ada kan? Caranya gimana? Kata dukun, ambil tuh tali pocong perawan. Benar? Kalau kamu bisa ambil tuh tali pocong kain kapan perawan, kamu bisa hilang alias halimunan. Makanya kan tidak sedikit di daerah kita pun sama. Kadang-kadang ketika ada seorang perawan meninggal, itu biasanya ditungguin makamnya. Betul. Bahkan dibikin satu film tali pocong. Iya kan? Ada lagi kalau misalkan pengen judinya terus-terusan menang jadi dewa judi, ya ambil kain kapan perawan sedikit. Begitu. Katanya. Nah, kemudian dia ambil, misalkan, kemudian dia bisa hilang, misalkan seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang bodoh, akhir kemudian dapat diikuti. Oh, inilah tali pocong yang dapat menghilang itu. Ya. Tetapi kalau kita bisa hilangnya, mempunyai ilmu harimunannya dengan cara-cara yang dibolehkan oleh agama, misalkan dengan hizib, misalkan ada hizib harimunan, ya, boleh caranya kalau seperti itu. Tapi kalau sampai mencuri kain kafan, hukumnya haram. Atau kalau sampai mencuri kain kutang, haram. Nggak boleh, kan ada tuh mencuri kutang. Benar. Ada kan? Ada tuh di daerah mana? Di daerah sana. Kalau bukan sih nggak ada kayaknya. Ada sih kata dia iya, tapi orang Jawa. Yang dia di Banten. Katanya kalau misalkan dapat ini supaya rame, ambil tuh tangcep perawan. Misalkan begitu. Yang baru keluar kain, ambil tangcepnya, simpan jadi wakaf. Insya Allah katanya rame dagangnya. Kemudian diambilan, kemudian rame. Nah, ini tangcep perawan. Nah, untuk bilang tadi, apakah dibolehkan oleh agama? Tidak. Haram hukumnya, haram. Tetapi kalau misalkan seandainya dia melakukan, mendapatkan keistimewaan tersebut dengan cara yang dibolehkan oleh agama, silahkan. Agama tidak melarang. Silahkan baca selawat sekian puluh ribu, silahkan wirid wakil sekian puluh ribu, silahkan baca zikir sekian puluh ribu, silahkan membaca hizib, silahkan, ya. Akhir kemudian dapat hilang. Silahkan, caranya boleh, dibolehkan kalau seperti itu. Malah saya pernah ini pengalaman. Kalau saya nggak kalau saya cerita begini, kalau belum alami bohong jadinya. Pernah puasa 7 hari. 7 hari itu puasa libur supaya bisa hilang. Mantap kan itu supaya bisa hilang. Asal jangan disalahgunain, jadi bisa hilang ngintip terus nggak boleh. Haram itu. Tujuannya nanti nggak boleh. Haram. Puasa 7 hari, wiridnya ada. Itu tuh. La yudrikul absar wa yudrikul absar wa la
Pak, tadi lihat saya enggak lewat di depan? Enggak. Saya tadi manggil-manggil Bapak kedengeran? Enggak. Lewat saya lewat enggak kelihatan. Kenapa Pak? Saya buta katanya. Kasus. Puasa lagi harusnya itu. Tapi benar Pak, halimunan ada ya. Halimunan ada. Ada. Ya, tapi benar. Allah alam, tapi udah pernah diulikan sekarang. Ya. Gitu. Nah itulah. Ya. Jadi bagaimana? Siapa yang mendapatkan amrul khariqul adat tersebut, kemudian dengan cara apa dia mendapatkan amrul khariqul adat tersebut, kemudian tujuannya untuk apa? Nah ini semuanya ada hukum masing-masing. Ya, ada hukum masing-masing. Nah ini makanya jangan tertipu dengan hal-hal yang di luar adat kebiasaan. Mentang-mentang ini ada orang bisa menggandakan uang, akhir kemudian kita ikut-ikutan sampai nyemplung ke sumur, sampai kita habis-habisan. Katanya apa? Kita kasih 500, dia akan kasih 5 miliar. Misalkan begitu kan banyak teman-teman. Ya, dia bisa nyembuhin penyakit anu kalau anu ada yang seperti itu banyak. Kemudian kita disuruh melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Naudzubillah dari tidak ada yang dapat menciptakan sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan hal-hal seperti itu. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti insyaallah pertemuan yang akan datang baik kita tinjau daripada hukum fikihnya. Halal apa haram? Insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya inilah saja dulu pertemuan kita kali ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Karena saya kadang juga ada salah satu jamaah nih di Kota Bumi yang ada acara pada Batu Arus. Jadi nggak boleh tidak, katanya saya harus isi di sana ya.